Baik, jumpa kembali di perkuliahan kita ya, yaitu perkuliahan desain web responsif ya. Perkuliahan kita kali ini ya sudah saya lengkapi ya di learning ya. Silakan untuk dilihat ya, bahwasanya untuk materi-materi ya Anda sudah bisa baca-baca dan juga bisa diimplementasikan, dicoba, sehingga nanti harapannya rekan-rekan sudah bisa mempelajari sejak awal. Nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan lebih ngena gitu ya, sehingga Anda benar-benar belajar ya, mendapatkan pembelajarannya. Oke, saya perlu sampaikan bahwasanya untuk yang desain web responsif di learning sudah disediakan untuk RPS-nya, dan juga nanti ada KP ya, cuma ini belum saya masukkan. Nanti ada KP juga ya, termasuk KP itu apa, kontrak perkuliahannya gitu. RPS itu rencana pembelajaran. Nah, ini yang akan saya jelaskan terkait dengan pembelajaran kita ya. Nah, di minggu pertama nanti kita akan coba untuk perkenalan ya, pengantar perkuliahan ini. Ya, biasanya nanti akan saya berikan attendance ya di pengantar perkuliahan. Nanti ada attendance. Attendance ini nanti berlaku untuk minggu 1 sampai minggu ke-14. Jadi rekan-rekan silahkan kunjungi terus saja di sini ya. Supaya nanti setiap minggunya rekan-rekan tidak ketinggalan untuk absen. Nah, silahkan nanti dipelajari bahwasanya nanti di materi perkuliahan tiap minggunya nanti akan ada seperti ini ya. Ada materinya gitu, terus ada worksheetnya, terus ada referensi, bacaan, diskusi ya, termasuk beberapa link-link pendukung gitu, dan juga beberapa kanal untuk rekan-rekan bisa akses gitu ya. Nah, di perkuliahan pertama ini tentu kita akan coba mempelajari terkait dengan HTML ya, terus kemudian nanti seperti apa sih untuk melakukan daripada pendesainan itu sendiri. Ya, terus yang kedua nanti HTML. Nah, ini kalau yang tadi itu baru pengenalan bagaimana sih menuliskan HTML itu, menuliskan daripada format webnya, terus bagaimana mengakses, bagaimana tools-toolsnya nanti itu dijelaskan di minggu pertama ya. Nah, minggu kedua ini nanti kita ada project ya, bukan project sih sebenarnya, lebih kepada implementasi bagaimana membangun web secara langsung gitu ya, jadi gitu ya. Nah, ini di sini nanti silakan worksheetnya kita masih belajar HTML di sini ya, masih walaupun nanti ada beberapa belajar CSS sedikit ya di sini, supaya tampilan struktur halaman HTML-nya lebih baik. Terus kemudian minggu ketiga kita belajar CSS ya. Di CSS ini bagaimana nanti mengimplementasikan daripada cascading style sheet supaya tampilan di HTML, HTML yang kita pelajari sudah versi kelima ya, jadi sudah baik ya, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan kekiniannya gitu. Nah, untuk CSS ini masih dasar ya, saya berikan ya, bagaimana nanti Anda menuliskan CSS-nya itu seperti apa ya, apakah dia di eksternal ataukah dia di inline ya gitu ya. Nah, itu dijelaskan di situ. Kemudian di minggu keempat ini itu disediakan satu website gitu. Satu website modal gitu, supaya Anda mengerjakan di sini. Nah, apa yang dikerjakan? Yaitu terkait dengan UI UX-nya, user interface, user experience. Nanti ada kuis juga ya, kuis juga. Nah, gitu. Nah, di sini rekan-rekan nanti dipandu dalam bentuk praktikumnya ya, untuk menuliskan daripada skripnya gitu. Skrip dari awal sampai nanti akhir. Bukan langsung menulis, tidak ya, nanti dijelaskan per sintaknya, ini untuk apa, ini untuk nambahin apa, dan seterusnya. Nah, saya mohon rekan-rekan benar-benar bisa mengikuti, mencobanya. Itu kalau nggak mencobanya, nanti rekan-rekan akan kesulitan. Misalkan ngopi punya rekan gitu ya, wah sintaknya sudah jadi, Anda copy gitu, atau punya yang lainnya gitu. Jangan, sebaiknya jangan. Silakan ikuti aja dari modul praktikum ini.
Ya, nanti dipandu step by step-nya di situ. Nah, di minggu keempat ini memang dia fokus di UX di HTML-nya. Kemudian di minggu kelima nanti UX ke CSS-nya. Ya, bagaimana sih setelah kita kemarin di minggu keempat sudah menuliskan struktur HTML-nya, kok ini kok acak-acakan ya, masih ini. Nah, nanti akan kita atur di tampilannya di CSS ini. Masih sama menggunakan model yang website tadi ya, gitu. Nah, nanti ada kuis kedua ya gitu. Sini. Silakan nanti di ini. Berikutnya minggu ke-6 kita belajar JavaScript. Ya, JavaScript dan jQuery. Nah, apa sih pentingnya menggunakan JavaScript dan jQuery? Nanti akan kita bahas ya. Termasuk di sini dasar-dasar bagaimana nanti JavaScript itu berperan penting di dalam pemrograman di client-side programming. Ya, client-side programming. Client-side ya, karena kita berbicara di sini masih di dalam pemrograman web 1 untuk IF ataupun di MJ itu desain web, lebih kepada di client servernya. Di client side programmingnya. Jadi kalau di server side programmingnya nanti bisa di pemrograman kedua, kalau di MJ nanti di pemrograman webnya. Oke, terus kemudian minggu ke-7, nah nanti di minggu ke-7 saya berikan kembali ya semacam modal lagi. Ini di sini ada Totris ya. Nah, rekan-rekan tinggal nambahin JavaScript-nya gitu. Nah, tentu akan dipandu juga dengan modulnya. Ini sudah ada disediakan modulnya. Nanti ikuti saja modulnya. Nah, ini semacam challenge gitulah ya. Supaya nanti ada yang bisa, nah ini nanti tolong sambil berdiskusi. Di situ nanti Anda akan menemukan bagaimana sih cara mengcoding, bagaimana sih cara membuat tampilan ini dan seterusnya gitu. Itu akan lebih enak. Dibandingkan Anda langsung menuliskan sintak dari awal dari nol gitu ya. Ya, punya rekan Anda atau ngopi bahkan ya gitu akan. Jadi Anda tidak akan menemukan kesalahan ya, karena memang belajar itu harus menemukan kesalahan dulu baru ya. Itu. Nanti setelah itu ada UTS ya. Ini UTS. Nah, UTS-nya biasanya ada 2 soal ya, untuk yang teori maupun yang lebih kepada implementasi. Ada pra UTS itu untuk membuat gambaran lah UTS-nya, UTS-nya nanti kayak mana gitu. Lalu biasanya nanti saya berikan juga feedback terkait nilainya yang sudah dikerjakan oleh Anda, nilai UTS-nya. Nanti akan saya berikan informasinya di learning. Minggu ke-8 kita akan berbicara terkait dengan user interface Figma. Ya. Ini yang saya pilih toolsnya adalah Figma. Sebenarnya toolsnya ada banyak ya, ada Adobe XD, Sketch, ya, InVision, Balsamiq ya. Itu kita akan silahkan Anda bisa explore gitu ya. Nah, tapi yang di sini saya gunakan Figma. Nah, minggu ke-9, nah ini saya minta kan rekan-rekan sudah bisa melakukan satu survei kecil-kecilan aja ya di tetangga Anda atau di rumah Anda, mungkin ayah, ibu gitu ya, yang sudah mungkin punya usaha gitu ya. Nah, tolong cari analisa kira-kira bisa nggak kita buatkan aplikasi usahanya gitu ya, misalkan aplikasi penjualan gitu atau aplikasi untuk souvenir atau ya boleh dari kearifan lokal kita misalkan, boleh silakan. Nah, nanti tentukan target pasarnya, mau apakah itu marketplace atau e-commerce gitu ya, berbeda ya. Nah, terus kemudian bagaimana cara transaksinya, proses bisnisnya, menghubungi, ya mentransfer dan seterusnya sampai pemesanannya berhasil selesai gitu, kirim bahkan kalau bisa. Nah, itu seperti apa? Itu tolong diinisiasi, di survei, analisa kebutuhannya, diinisiasi ide-idenya. Oke, jadi minggu ke-9 ini tolong diinisiasi ide-idenya. Nah, inisiasi ini bisa dalam bentuk nanti mock-up lighting yang sudah Anda pelajari di minggu 8 ini. Oke.
Nah, harapannya nanti minggu ke-10 Anda bisa melaporkan hasil daripada survei analisanya. Nanti minggu ini kalau bisa nanti ada sesi praktikum, sesi presentasi ya, gitu, supaya saling sharing gitu. Ini Pak, kemarin saya dapat ini dari, nah gitu. Saya mau buatin ini ya Pak. Ini supaya ide-idenya muncul ya, ide-ide untuk membuat satu usaha bagi rekan-rekan itu bisa muncul gitu. Oke, lalu minggu ke-11 kita akan kembali untuk belajar di Bootstrap. Jadi minggu sebelumnya kan kita sudah bisa merancang daripada tampil seperti apa sih mock-up-nya, layout-nya gitu ya. Nah, nanti di minggu 11 ini nanti Anda langsung tahapnya adalah mengimplementasikan dari yang hasil survei yang sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan Bootstrap. Nah, ini nanti adalah framework CSS yang saya pikir cukup baik ya di dalam implementasi CSS tampilannya. Nah, nanti kita belajar di sini. Ini dalam waktu mungkin ya setengah jam sudah bisa Anda membuat website untuk e-commerce-nya Anda. Ya, ini. Nah, terus kemudian tahap di di minggu ke-12 nanti silahkan nanti diimplementasikan ya hasil dari survei yang kemarin tadi itu kita presentasikan hasilnya. Nah, akan presentasikan. Ini harapannya nanti ada sharing bagi rekan-rekan terkait dengan pengembangannya. Oke, nah itu minggu ke-13 juga sama, masih presentasi. Minggu ke-14 ya, itu kita ada materi terkait untuk publikasi web ya. Ini nanti saya berikan ya. Ini bagaimana sih cara menghostingkannya, bagaimana sih cara membuat domain ya, gratisan dan seterusnya, itu nanti saya berikan. Nah, minggu ke-14 nanti kita akan coba mengeksplorasi terkait dengan kanvas, SVG ya, grafik, animasi dan juga game. Ya tentunya dengan kecil-kecilan ya. Nanti coba di manipulasi ya terkait dengan beberapa contoh-contoh ya, contoh-contoh kecil. Nah, ini harapannya nanti rekan-rekan ternyata di HTML5 ini punya beberapa kehandalan di multimedia gitu. Baik, mungkin itu nanti setelah itu ada pra-UAS ya, pra-UAS ada kuisnya juga di sini untuk pra-UAS. Lalu UAS-nya itu adalah berupa final PBL. Kalau misalkan rekan-rekan yang PBL dan ini karena mendukung daripada proyek PBL, jadi bisa dibuatkan di sini. Ya, oke. Terima kasih. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa banyak belajar dari perkuliahan kita. Ya, terima kasih. Selamat untuk belajar.